Potensi budidaya ikan di Indonesia masih sangat besar dengan ketersediaan lahan yang luas. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada bulan Februari 2020 lalu menyatakan bahwa akan mengembangkan tambak udang yang tersebar di kawasan Indonesia sebagai upaya meningkatkan produksi udang. Posisi Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa dengan musim hujan dan kemarau yang tetap menyebabkan Indonesia mampu memproduksi udang faname sepanjang tahun. Dalam budidaya udang, pakan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan usaha budidaya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk menghasilkan pertumbuhan yang optimal sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukanlah pengetahuan tentang cara pengelolaan pemberian pakan yang baik. Pakan yang baik adalah pakan yang mengandung nutrisi lengkap, tidak rusak, dan tidak berjamur. Sebaiknya, pakan yang digunakan berasal dari perusahaan yang telah memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Di Balai BPBAP Situbondo menggunakan pakan yang dibuat oleh pabrik dengan kandungan nutrisi yang sudah tertera. Udang faname mulai diberikan pakan di hari pertama penebaran. Frekuensi pemberian pakan pada hari ke-1 hingga ke-6 diberikan sebanyak 2 kali sehari pada pukul 7.30 dan 16.30. Pemeliharaan hari ke-7 hingga hari ke-12 diberikan sebanyak 3 kali sehari pada pukul 7.30, 13.30, dan 16.30. Dan untuk pemeliharaan hari ke-13 sampai panen diberikan sebanyak 5 kali sehari pada pukul 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, dan 19.30. Pakan yang diberikan ke udang dipastikan tidak terdapat gumpalan, agar pakan yang diberikan dapat termakan oleh udang. Pemberian pakan dilakukan secara manual dengan melempar pakan di sekeliling pinggiran tambak sejauh 1-2 meter. Kincir air di tambak selain untuk menjaga kestabilan kualitas air, juga berfungsi untuk mendorong pakan agar terdistribusi lebih merata. Ukuran dan jumlah pakan yang diberikan harus dilakukan secara cermat dan tepat, sehingga udang tidak mengalami kekurangan pakan, underfeeding, atau kelebihan pakan, overfeeding. Pada tambak yang kita datangi, penentuan jumlah pakan yang diberikan terbagi menjadi 2 program, yaitu blind feeding dan biomasa udang. Pemberian pakan secara blind feeding yaitu pemberian berdasarkan pada tebar dan udang belum bisa disampling. Blind feeding dilakukan pada umur 1-40 hari, sedangkan berdasarkan biomasa udang diberikan ketika umur 41 hari sampai panen. Untuk mengontrol jumlah pakan yang diberikan, kita bisa menggunakan alat yaitu ancok. Ancok tersebut untuk mengontrol pakan yang kita berikan ke udang. Misalnya, ancok tersebut menjadi tolak ukur apakah petak pakan yang kita tebar di dalam satu petak itu habis atau tidaknya. Kita lihat setelah 1-2 jam kita kasih pakan di ancok itu sebanyak 1-2% dari total pakan yang kita berikan. Kemudian 1-2 jam kita cek, kalau pakan yang di ancok habis, berarti menunjukkan pakan yang kita sebar di dalam petak itu habis. Dan ancok ini di fungsinya selain untuk mengontrol pakan tersebut, juga bisa untuk mengontrol dalam arti bisa menambahkan, bisa mengurangi pakan yang kita berikan. Contohnya, kalau pakan di ancok tidak habis, artinya sekitar 50-60% masih bisa, itu bisa kita kurangi
jumlah pakan yang kita berikan. Begitupun sebaliknya, kalau habis terus ada kelihatan udang di ancur tersebut, kelihatan penambahan beratnya setelah kita lakukan sampling, itu baru kita lakukan penambahan pemberian pakan. Pemberian pakan yang sesuai kebutuhan akan memacu pertumbuhan dan perkembangan udang faname secara optimal, sehingga produktivitasnya bisa ditingkatkan. Selain itu, diterapkannya manajemen pakan yang tepat akan memaksimalkan penggunaan pakan yang memakan biaya operasional cukup tinggi. Penggunaan manajemen pakan diharapkan dapat menghasilkan udang faname dengan kualitas yang baik